Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman mereviewkan lengkap dari Welirang Penanggungan Adventure Park atau yang biasa disebut WPAP. Seperti biasa, review kita mulai dari rute perjalanannya dulu. Ini saya arah dari Mojosari menuju arah Prigen. Di depan ini adalah pertigaan Trawas Pacet. Jadi review perjalanan kita menuju Welirang Penanggungan Adventure Park atau WPAP start dari pertigaan Trawas Pacet ini ya. Oke, kita review bareng-bareng, let's go. Sembari menyaksikan review lengkap dari Welirang Penanggungan Adventure Park atau WPAP, buat teman-teman yang belum subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman, insya Allah. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits, wisata, kuliner sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Di sebelah kanan ada gang, kita belok ke kanan ke gang tersebut. Jadi saat kita belok ini jalannya langsung menanjak. Jalan ini juga menuju Cafe de Garingpong. Karena jalannya langsung menanjak, buat teman-teman harus waspada dan hati-hati. Pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya. Buat teman-teman yang dari arah Prigen, sudah saya rekamkan video rute jalan menuju Welirang Penanggungan Adventure Park atau WPAP start dari Taman Ganjaran. Untuk jelas dan reviewnya, teman-teman bisa tonton dan link ada di deskripsi video ini. Nah, di depan di sebelah kiri ini adalah Cafe de Garingpong. Untuk review dari Cafe de Garingpong, teman-teman bisa tonton dan link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Setelah review rute perjalanan, nanti saya akan reviewkan lahan parkir, fasilitas, spot foto, camping ground, air terjun, cafe, dan juga taman kelinci yang ada di Welirang Penanggungan Adventure Park ini. Jadi saya akan lengkap membahas Welirang Penanggungan Adventure Park. Nah, kita sudah berada di pintu loket. Jadi kita harus membayar harga tiket masuknya yaitu 10.000 per orang. Saat saya berkunjung ke sini, suasananya terlihat sepi. Tetapi saat sampai di sana, ternyata banyak pengunjung yang sudah bercamping dan berkunjung di Welirang Penanggungan Adventure Park ini. Setelah pintu loket, kita melewati medan jalan berpaving. Terlihat sempit, tetapi mobil cukup untuk melewati jalan ini. Terbukti di lahan parkir nanti banyak mobil yang sudah diparkir. Nah, di depan ini adalah jalan bercabang. Kalau kita memilih jalur yang kiri, itu adalah trek trail yang ada di Welirang Penanggungan Adventure Park. Jadi di Welirang Penanggungan Adventure Park nanti juga menyewakan trail, itulah jalurnya. Kalau jalur penuh bisa sampai ke Ndelundung bahkan sampai Paralayang. Untuk harga sewa trail nanti saya akan share di video ini juga. Kita tinggal memarkir kendaraan kita. Terlihat banyak sepeda motor yang diparkir. Tetapi harusnya lahan parkir yang ada di sini juga adalah lahan parkir mobil. Nanti saya akan tunjukkan lahan parkir sepeda motor yang sebenarnya. Nah, di depan ini juga ada lahan yaitu juga sama lahan parkir mobil. Saat saya berkunjung ke sini, biaya parkir masih gratis, tetapi harusnya parkir bayar sepeda motor 3.000 dan mobil 5.000. Nah, di atas ini ada semacam petunjuk arah. Jelas terlihat di atas ini ada camping ground, ada kantin, musola, air terjun, taman kelinci, bahkan nanti petunjuk ke penginapan yang sedang dibangun. Nah, tulisan Welirang Penanggungan Adventure Park ini cukup bagus, jadi untuk berfoto juga keren. Di sebelahnya ada jalan, nah di depan itu ada tulisan penitipan sepeda motor. Itulah lahan parkir sepeda motor yang sebenarnya. Dan di sebelahnya adalah fasilitas musola. Perlu teman-teman ketahui, Welirang Penanggungan Adventure Park ini masih dalam taraf pembangunan dan masih soft opening. Di dalam musola terlihat ada sarung dan kopiah. Lanjut, di depan fasilitas musola terdapat fasilitas toilet atau kamar mandi. Jelas terlihat di depan ini ada 4 buah toilet yang disediakan di Welirang Penanggungan Adventure Park ini. Di depan fasilitas toilet ada Taman Hobbit. Tulisan Taman Hobbit begitu bagus, jadi cocok untuk background berfoto. Nah, di sebelahnya ini adalah kolam bluron.
Dimana di kolam ini buah hati teman-teman bisa bermain air, apalagi di sekitaran kolam bluron juga disediakan ban. Air yang ada di kolam bluron ini mengalir dari air terjun kecil di atas. Jadi dari air terjun kecil di atas ternyata disaring untuk sampai ke kolam bluron ini. Padahal air yang berasal dari air terjun kecil di atas menuju kolam bluron ini sudah terlihat bersih dan jernih. Tetapi saat saya tanyakan kepada pihak manajemen, disaring agar tanah yang mengalir dari air terjun kecil tidak ikut ke kolam bluron. Nah, jelaskan begitu bersih dari air terjun kecil ini. Jadi dari air terjun kecil dialirkan melalui pipa ke kotak penyaringan ini. Seperti inilah bentuk dari kotak penyaringan yang ada di Welirang Penanggungan Adventure Park dari air terjun kecil menuju kolam bluron. Jadi setelah disaring di kotak penyaringan ini, dialirkan lagi melalui pipa menuju kolam bluron. Terlihat jelas dari atas ini ada beberapa kolam bluron yang disediakan. Nah, di sebelah kanan ini terlihat beberapa spot foto yang keren. Jadi teman-teman bisa berfoto dengan background spot foto yang keren ini, baik berfoto selfie ataupun berfoto bersama. Dan di sebelah kiri dari kolam bluron itu ada lahan camping dan terlihat ada hammock yang terikat. Jadi di sini menyewakan hammock yaitu 10.000. Nah, inilah lahan pertama untuk camping ground. Jadi lahan pertama camping ground ini berada di sebelah kiri kolam bluron. Untuk camping di sini harus sewa lahan per tendanya 10.000. Atau lebih jelasnya ini adalah price list untuk harga sewa tenda dan juga trail yang saya maksud saat memasuki lahan parkir tadi. Nah, di sebelahnya dari lahan camping ground ini ada kantin. Kantin tersebut menjual pop mie, snack, minuman, dan juga nasi. Di sebelah kanan atas Taman Hobbit terlihat ada bangunan kecil. Ini adalah tempat tinggal dari manajemen yang ada di sini. Sedangkan di sebelahnya ada lahan kosong. Ini juga adalah lahan camping ground. Jadi ada 3 ya lahan camping ground yang disediakan Welirang Penanggungan Adventure Park. Yang pertama di sebelah kiri kolam bluron, yang kedua di sebelah kanan Taman Hobbit, dan yang ketiga di ujung dari Taman Kelinci. Nanti juga saya akan reviewkan buat teman-teman. Untuk kantin tadi bukanya sampai jam 4 sore. Kalau teman-teman mempunyai acara besar untuk camping ground di sini, bisa pesan untuk nasinya. Nah, terlihat di depan ini banyak trail, jadi trail ini disewakan. Untuk price list dari sewa trail sudah saya share tadi ya, bersamaan dengan price list sewa tenda. Saat saya menjelaskan lahan camping ground yang pertama di sebelah kantin tadi. Di depan ini adalah pengunjung yang membawa trail sendiri. Ini mereka bermain di lahan camping ground yang ketiga, yaitu di ujung melewati Taman Kelinci. Sebenarnya untuk jalur sewa trail itu berada di awal sebelum kita memarkir kendaraan tadi yang jalan bercabang. Itu kalau rute full bisa sampai Paralayang. Untuk lebih jelasnya informasi, barangkali teman-teman ada yang kurang lengkap, bisa langsung WA pihak manajemen. Nomor WA saya taruh di deskripsi video ini. Tuntas sudah kita mereview di bagian sebelah kiri, sekarang saatnya kita mereview di bagian sebelah kanan. Terlihat di depan ini adalah calon dari cafe, jadi sedang dibangun ya, cuma memang sudah jadi untuk gazebo, baik gazebo tunggal atau gazebo yang memanjang. Jadi area bakal calon cafe ini terlihat sangat luas. Dan sedang dikerjakan juga tempat duduk lainnya yang ada di bakal calon cafe Welirang Penanggungan Adventure Park ini. Tempatnya terlihat teduh dan sahdu. Hawa udara di sini juga menenangkan. Apalagi tempatnya yang jauh dari keramaian. Nanti teman-teman pasti suka untuk nongkrong di bakal calon cafe yang sedang dibangun ini. Dikelilingi banyak pohon pinus, sama saat kita camping di sini juga lahannya dikelilingi banyak pohon pinus. Nah, jelas terlihat ini ya,
banyak bangunan yang sedang dibangun di bakal calon cafe Welirang Penanggungan Adventure Park. Di depan bakal calon cafe ini terdapat beberapa bangunan. Saya tanyakan kepada pihak manajemen, bangunan yang dituliskan dengan awal kata barak ini ternyata adalah bakal calon penginapan. Wah, lengkap sekali ya, seperti air terjun Delundung ya. Di sini juga nanti ada air terjun yang saya reviewkan buat teman-teman ya. Jadi air terjun tersebut adalah air terjun Cuban Cakung yang terkenal kejernihannya. Di antara bakal calon penginapan ini ternyata juga banyak tempat duduk dan meja yang disediakan. Cukup unik meja dan tempat duduk yang disediakan. Setelah kita melewati bakal calon penginapan, kita sampai pada bakal calon Taman Kelinci. Karena masih soft opening, Taman Kelinci masih belum ada kelincinya ya. Nanti kalau sudah grand opening, insya Allah saya akan reviewkan kembali Welirang Penanggungan Adventure Park ini buat teman-teman semua. Nah, setelah kita melewati bakal calon Taman Kelinci, kita sampai pada lahan camping ground yang ketiga yang saya maksud dibuat jalur mainan trail tadi. Nah, di depan ini adalah fasilitas toilet. Untuk fasilitas toilet yang kedua ini berada di samping dari bakal calon Taman Kelinci. Sekarang sesuai janji saya akan mereviewkan air terjun Cuban Cakung. Jadi kita kembali ke lahan parkir mobil. Di sebelah kanan ini ada bangunan kecil, ini adalah bakal calon pintu loketnya. Jadi saat saya berkunjung belum ada yang berjaga dan biaya masuk air terjun Cuban Cakung masih gratis. Nanti rencananya akan ditarif 5.000 untuk memasuki air terjun Cuban Cakung. Untuk sampai ke air terjun Cuban Cakung, kita akan melalui medan jalan seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, menuju air terjun Cuban Cakung bisa juga melalui Desa Cembor atau pintu pendakian Putuk Gragal. Dilihat dari segi waktu, ternyata lebih cepat menuju air terjun Cuban Cakung melalui jalur yang ada di Welirang Penanggungan Adventure Park dibanding kita melalui pintu masuk pendakian Putuk Gragal. Ini saya melakukan perjalanan melalui jalur Welirang Penanggungan Adventure Park tidak begitu cepat ya jalannya, karena yang pertama saya ragu posisi sendiri dan terlihat sepi. Jadi saya maju mundur, mau mereview apa tidak ini karena kok kondisinya sepi. Tetapi karena saya ingin sekali mereviewkan buat teman-teman, jadi akhirnya juga saya turun melalui jalur ini menuju air terjun Cuban Cakung. Dan dalam kondisi yang tidak begitu jalan cepat karena ragu-ragu tadi, saya hitung waktunya 7 menit total dari lahan parkir sampai ke air terjun Cuban Cakung. Memang terlihat cepat karena memang ini adalah jalur baru dan tebing. Jadi medannya sangat berat ya, sangat terjal dan curam. Untuk turunnya saya tidak ada masalah, tetapi naiknya teman-teman butuh tenaga ekstra. Jadi berangkat dari pengalaman saya ini, kalau bisa menuju air terjun Cuban Cakung, yang pertama jangan sendiri. Yang kedua, pastikan kondisi teman-teman dalam kondisi fit. Yang ketiga, bawalah perlengkapan yang memadai, termasuk alas kaki. Jangan gunakan sandal jepit ya, tapi gunakan sandal gunung atau sepatu, agar daya cengkram alas kaki kita kuat, karena jalurnya begitu curam dan terjal. Jangan lupa juga membawa air minum dan alas, jadi buat istirahat nanti kalau mau naik kembali, jadi bisa pasang alas dan duduk santai. Karena saya yakin naiknya butuh tenaga ekstra, jadi butuh istirahat di beberapa titik sembari menikmati minuman yang teman-teman bawa. Dan pesan saya, kalau mau berkunjung ke air terjun Cuban Cakung melalui jalur Welirang Penanggungan Adventure Park, jangan posisi setelah hujan atau mau hujan ya, karena jalurnya masih tanah. Jadi sekali lagi pastikan kondisi teman-teman dalam kondisi fit. Kalau sedang tidak fit jangan dipaksakan ya, karena sekali lagi jalannya terjal dan curam karena ini adalah tebing. Jadi kita ambil amannya.
Jangan kita ingin healing tetapi malah menyiksa diri. Karena saya pribadi belum pernah ya untuk merasa lelah naik kembali dari air terjun. Baru kali ini. Jadi kalau teman-teman menuju air terjun Cuban Cakung, bawa perlengkapan lengkap ya. Alas kakinya, air minum, dan alas duduk. Nah, ini semakin turun sekali ya. Semakin terjal dan curam mau mendekati air terjun. Tapi karena derayan air terjun yang menggoda dan di bawah juga terlihat ada pengunjung lain, jadi saya memberanikan untuk turun ke bawah. Dan alhasil terbayar ya, capeknya tadi dengan kejernihan air terjunnya dan suara-suara yang ada di air terjun ini membuat pikiran saya menjadi tenang dan bahagia. Tidak salah memang apa yang dikatakan orang, air terjun Cuban Cakung ini masih asri sekali. Ini adalah pengunjung dari pintu pendakian Putuk Ngeragal, teman-teman. Jadi mereka heran saat bertanya kepada saya berapa lama jalur dari Welirang Penanggungan Adventure Park, yang saya jawab kurang lebih hanya 7 menit. Bahkan tidak sampai 7 menit ya, mereka heran. Oke, demikian review singkat dan sederhana dari Welirang Penanggungan Adventure Park dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.